Pasar Induk Bondowoso akan dikelola sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Pengelolaan SNI ini untuk mengoptimalkan fungsi pasar induk kota. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bondowoso, Andi Hermanto, meminta seluruh pedagang di pasar tersebut untuk mematuhi segala kebijakan pemerintah dalam konteks penertiban. Seperti diketahui sebelumnya, ada sekitar 9 pedagang yang menolak direlokasi ke lapak baru di lantai 2 Pasar Induk Bondowoso. Mereka melakukan berbagai upaya yang salah satunya menyalurkan aspirasi ke Komisi 2 DPRD. Di sisi lain ada masyarakat yang berupaya mengirimkan surat aspirasi kepada Bupati Bondowoso untuk dapat mengembalikan fungsi jalan di Pasar Induk seperti sedia kala. Selama ini, jalan di Pasar Induk dipenuhi pedagang yang seringkali menimbulkan kemacetan. Ya, yang namanya kebijakan pemerintah daerah memang selalu ada plus minusnya. Tidak semua kebijakan itu bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kita harus bisa memikirkan bagaimana manfaat yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat Bondowoso. Contohnya relokasi pasar kemarin. Bagaimana penataan pasar sedemikian rupa itu tidak akan memuaskan semua pihak. Pasti ada yang merasa dikorbankan atau merasa tidak dipedulikan, dan itu konsekuensi logis memang dari sebuah peraturan bagaimana kita menegakkan aturan. Nah, kalau kita melihat pasar Bondowoso, di sana berdempetan langsung dengan perumahan warga yang ada di daerah timur pasar, dan kita harus memberikan akses jalan kepada warga timur pasar yang memang cukup banyak warganya, dan di sana butuh akses jalan, makanya perlu penataan yang lebih besar. Dan sebagian besar juga warga timur pasar itu adalah pedagang di pasar. Mereka juga tidak serta-merta berdagang di sekitar jalan. Mereka juga direlokasi ke pasar atau di lantai 2. Dan mereka tidak ada masalah sebenarnya. Dan kasus-kasus semacam ini kan sudah bertahun-tahun. Dan orangnya ya itu saja sebenarnya. Yang sering membuat kisruh atau bagaimana yang tidak puas dengan aturan yang ada. Kalau pemerintah daerah melakukan perekrutan polsus menggunakan orang-orang sekitar, itu saya kira itu merupakan bentuk suatu kebijakan pemerintah yang bagaimanapun juga itu yang lebih mengerti tentang masyarakat di pasar itu. Jadi mempekerjakan orang di sekitar pasar, artinya biar mereka tidak membuat kisruh. Yang kedua, kalau saya dengar juga melakukan perekrutan atau memperkaryakan tenaga dari Kodim, ada 2 orang, adalah bentuk upaya bagaimana mendisiplinkan para pedagang yang ada. Kita tahulah, pedagang kalau diatur, itu tidak serta-merta akan terlalu nurut. Pasti harus dijaga, yang suruh jaga naik ke atas, lama-lama turun. Dan itu perlu penjagaan yang ekstra ketat dengan petugas-petugas yang memang mumpuni untuk itu. Sehingga nanti lambat laun pasar akan semakin tertib. Selain itu juga pemerintah harus bisa memfasilitasi juga bagaimana menambah fasilitas yang memang dirasakan kurang, dan tidak serta-merta kita bisa menganggarkan pada hari ini, dan itu perlu kajian bagaimana penganggaran. Sempat ada warga timur pasar yang melayangkan surat kepada Bupati. Apakah sudah mengetahui dan bagaimana mekanisme penuntutan dari warga pasar itu sendiri? Saya memang sudah mendengar kalau ada surat yang dilayangkan ke Bupati, terutama yang dilayangkan oleh warga timur pasar. Nah, itu sebagai bentuk protes kan sebenarnya terhadap pemerintah, tentang bagaimana warga timur pasar juga butuh akses, biar tidak semua jalan itu digunakan untuk pedagang. Mereka kan juga butuh akses jalan menuju ke tempat kediaman di daerah timur pasar. Jadi memang seperti yang saya katakan, tidak semua peraturan atau keputusan pemerintah itu memuaskan segala pihak, makanya semua harus bisa introspeksi diri. Kan begitu. Pedagang-pedagang yang merasa masih misalnya kurang, dagangan saya tidak laris, ya bagaimana caranya biar laris? Kan iya. Kalau misalnya sudah setahun nggak laris, maka ngapain masa jualan di pasar gitu loh. Kan iya, alasannya kan tidak laris. Toh banyak pedagang-pedagang di luar yang tidak jualan di pasar juga laris. Kan begitu. Dan ini sangat tidak masuk akal. Sudah setahun lebih mereka masih maksa rugi terus. Itu kan sudah kasus lama sebenarnya. Waktu dulu memang pernah audiensi dengan para pedagang, terutama pedagang ayam, sudah beberapa kali ke DPR. Malah pernah ke rumah saya selaku Ketua Komisi 2. Dan saya tegaskan memang, ya ayo kita harus sama-sama mentaati aturan. Kita memang, mereka alasannya ini kan bukan standar SNI lah, pasar bukan SNI. Dan siapa ya, ini kan masih mau menuju
Kita tidak mungkin lah mau SNI dengan keadaan semacam itu. Tetapi ini kan butuh proses, butuh kesadaran semua pihak agar yang namanya pasar SNI bisa tercapai nanti, entah di tahun berapa nantinya. Tetapi kalau tidak dimulai sekarang, itu kapan lagi? Diskoperindak itu sudah menerima hibah penggunaan pasar dari Dinas PUPR yang ditugaskan untuk membangun itu. Artinya kekurangan-kekurangan itu masih perlu dibenahi oleh Diskoperindak nanti. Ya, kepada pedagang yang menolak, saya sarankan, ya sudah terima apa adanya keputusan yang sudah dilakukan pemerintah. Toh pemerintah juga tidak akan menyengsarakan beliau-beliau yang berdagang, tetapi lambat laun pemerintah juga akan memfasilitasi semua yang memang dikeluhkan. Dari Kabupaten Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.